Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang pemecahan masalah yang ada di SMAN 4 Garut. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Rizky Bagja Gumilar sebagai guru matematika di SMAN 4 Garut. Terkait pemecahan masalah, di sini saya akan membahas tentang kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah. Sebelumnya, kehadiran siswa di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan untuk ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa atau peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Pada umumnya, ketidakhadiran siswa dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu alfa, yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah izin, yaitu ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Dan yang ketiga yaitu sakit, adalah ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Selanjutnya, secara administrasi, pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran siswa pada tingkat kelas menjadi tanggung jawab wali kelas. Oleh karena itu, wali kelas seyogianya dapat mendata secara akurat tingkat kehadiran dan ketidakhadiran siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus dapat menganalisis dan menyajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Kemudian, sementara untuk tingkat sekolah, petugas yang tepat mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa adalah wakasek kesiswaan. Sama halnya dengan wali kelas, wakasek kesiswaan pun seyogianya dapat mendata secara akurat tingkat kehadiran dan ketidakhadiran siswa secara keseluruhan, serta dapat menganalisis dan menyajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Beberapa faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah faktor internal. Ini biasanya berasal dari peserta didiknya itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang kedisiplinan peserta didik yang rendah. Ini dapat menyebabkan siswa untuk tidak hadir di sekolah. Yang kedua adalah motivasi belajar peserta didik juga yang rendah. Dan yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini atau yang berasal dari luar. Yang pertama adalah lingkungan sekolah. Yang kedua adalah lingkungan sosial atau pergaulan yang kurang kondusif. Dan yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan atau kita lakukan untuk menghadapi peserta didik yang tidak mau pergi ke sekolah. Yang pertama adalah cari tahu alasan peserta didik tidak mau sekolah. Yang kedua adalah bicarakan dari hati ke hati agar peserta didik terbuka apa dan kenapa tidak mau pergi ke sekolah. Yang ketiga adalah ajak peserta didik untuk menikmati setiap kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, bersikap tegas saat peserta didik tidak mau untuk pergi ke sekolah. Yang kelima, hindari kondisi nyaman berada di rumah saat tidak pergi ke sekolah. Itu 5 tips untuk menghadapi peserta didik yang tidak mau pergi ke sekolah agar peserta didik selalu hadir dan selalu ada di sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Sekian dan terima kasih dalam upaya untuk pemecahan masalah berupa ketidakhadiran di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.